pertama adalah latar belakang. Pada bagian ini saya akan menjelaskan latar belakang dari topik pengurangan penghasilan dalam perpajakan. Yang pertama adalah pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, yang artinya sebagian besar pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berasal dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Kedua, dalam proses menghitung pajak terdapat mekanisme pengurangan penghasilan. Tidak semua penghasilan yang diterima wajib pajak langsung dikenakan pajak secara penuh. Ada beberapa komponen tertentu yang boleh dikurangkan terlebih dahulu. Yang ketiga adalah pengurangan yang bertujuan untuk menentukan jumlah pajak yang lebih adil bagi wajib pajak. Dengan adanya pengurangan penghasilan, pajak dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi wajib pajak sehingga sistem perpajakan menjadi lebih adil dan proporsional. Kedua, pengertian pengurangan penghasilan. Yang pertama adalah pengurangan penghasilan adalah komponen yang digunakan untuk mengurangi jumlah penghasilan bruto atau total penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua, pengurangan ini dilakukan sebelum menentukan penghasilan kena pajak atau PKP. Jadi setelah penghasilan bruto dikurangi dengan berbagai komponen yang diperoleh, barulah diperoleh PKP yang menjadi dasar perhitungan pajak. Yang ketiga, pengurangan penghasilan telah diatur dalam peraturan perpajakan di Indonesia, yang artinya tidak semua biaya atau pengeluaran bisa dijadikan pengurang penghasilan. Hanya komponen tertentu yang sudah ditetapkan dalam peraturan perpajakan yang boleh dilakukan sebagai pengurang. Selanjutnya yaitu penghasilan bruto. Penghasilan bruto merupakan seluruh penghasilan sebelum dikurangkan biaya. Contohnya seperti gaji, laba, usaha, honorarium, dan bonus. Menjadi salah satu dasar dalam penghitungan pajak. Selanjutnya yaitu biaya yang dapat dikurangkan. Biaya yang dapat dikurangkan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, biaya operasional usaha, dan penyusutan dan amortisasi aset. Nah, pada slide ini kita membahas tentang penghasilan tidak kena pajak atau disebut dengan PTKP. Nah, PTKP adalah batas jumlah penghasilan yang tidak dikenakan pajak oleh pemerintah. Artinya, jika penghasilan seseorang masih berada di bawah batas PTKP, maka orang tersebut tidak perlu membayar pajak penghasilan. Besarnya PTKP tidak sama untuk setiap orang karena tergantung pada status wajib pajak. Contohnya, apakah seorang lajang atau sudah menikah? Nah, ada lagi apakah memiliki tanggungan keluarga seperti anak atau anggota keluarga lain. Semakin banyak tanggungan, biasanya PTKP akan lebih besar, sehingga jumlah penghasilan yang dikenai pajak menjadi lebih kecil. Pada slide ini ditampilkan contoh sederhana perhitungan pajak. Misalnya, seseorang memiliki penghasilan bruto sebesar 8 juta per bulan. Langkah perhitungannya adalah pertama, dari penghasilan bruto tersebut dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun jika ada. Nah, yang kedua, penghasilan tersebut dikurangi lagi dengan PTKP sesuai status wajib pajak. Nah, yang ketiga, hasil dari pengurangan tersebut disebut penghasilan kena pajak atau PKP. PKP inilah yang nantinya menjadi dasar untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar. Nah, yang ketiga, manfaat pengurangan penghasilan. Pengurangan penghasilan seperti PTKP memiliki beberapa manfaat. Pertama, meringankan beban pajak bagi wajib pajak, terutama bagi mereka yang menghasilkan tidak terlalu besar. Yang kedua, sistem ini membuat sistem perpajakan menjadi lebih adil karena pajak disesuaikan dengan kemampuan ekonomi seseorang. Yang ketiga, dengan adanya pengurangan ini diharapkan masyarakat lebih patuh dalam membayar pajak karena sistemnya dianggap lebih wajar dan tidak memberatkan. Selanjutnya, pada bagian ini kita membahas mengenai manfaat dan pengurangan penghasilan dalam sistem perpajakan. Manfaat yang pertama yaitu meringankan beban pajak wajib pajak. Artinya, dengan adanya komponen pengurangan penghasilan, jumlah penghasilan yang dikenakan pajak menjadi lebih kecil sehingga pajak yang harus dibayar juga lebih ringan.
Manfaat yang kedua yaitu menciptakan sistem pajak yang lebih stabil. Hal ini karena perhitungan pajak tidak hanya melihat total penghasilan, tetapi juga mempertimbangkan biaya atau pengeluaran yang memang berkaitan dengan kegiatan memperoleh penghasilan. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketika sistem pajak dianggap lebih adil dan transparan, maka masyarakat akan lebih sadar dan bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang berikutnya, sebagai kesimpulan, pengurangan penghasilan merupakan bagian penting dalam perhitungan pajak, karena komponen ini akan mempengaruhi jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Dengan adanya pengurangan tersebut, besar kecilnya penghasilan kena pajak dapat dihitung secara lebih tepat dan profesional. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai pengurangan penghasilan sangat penting bagi wajib pajak agar mereka dapat menghitung pajak dengan benar serta memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian untuk kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.